Halo teman-teman rebahanku, selamat datang di Film Sejenak. Hari ini kita akan membahas alur cerita film A Dog Purpose yang dirilis di tahun 2017. Film ini menceritakan kehidupan Bailey, seekor anjing yang reinkarnasi berkali-kali hingga bertemu kembali dengan pemiliknya yang bernama Ethan. Tapi sebelum memulai alur ceritanya, saya memperingatkan kalian, di video ini penuh dengan spoiler. Kalau kalian tidak masalah dengan spoiler, silakan rebahan dengan yang nyaman. Yuk kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan sosok anjing Golden Retriever yang sangat lucu. Anjing ini tinggal di sebuah peternakan anjing. Seperti pada umumnya, seekor anjing senang bermain. Hingga suatu hari, datang seorang ingin mengadopsi salah satu anjing dari peternakan itu. Sambil memilih-milih, terjadi kelalaian yang dilakukan oleh peternak itu. Dia lupa menutup rapat pintu salah satu anjing. Berkat kecerdikan anjing itu, dia berhasil keluar dari kandangnya dan berlari di sekitaran peternakan itu. Tapi sialnya, anjing kecil yang lucu itu harus tertangkap dua orang asing dan dibawa pergi dari sana. Di perjalanan, dua orang yang mendapatkan anjing tadi harus berhenti di suatu tempat. Mungkin mereka mau nongkrong dan harus meninggalkan anjing itu di dalam mobil. Selama di dalam mobil, anjing itu merasa sangat kepanasan, seperti dehidrasi berat. Ditambah lagi cuaca yang sangat panas. Dari kejauhan, seorang anak bernama Ethan mendengar penderitaan anjing itu dari luar mobil. Dan Ethan meminta ke ibunya untuk menyelamatkan anjing itu. Ibunya pun memecahkan mobil dan membawa anjing itu kembali ke rumah mereka. Setibanya di rumah, anak itu meminta ke ayahnya agar bisa memelihara anjing itu. Tapi ayahnya ragu, karena bukan hal yang mudah untuk memelihara seekor anjing. Tapi Ethan berusaha untuk meyakinkan ayahnya, dia akan merawat anjing itu dengan baik. Ayah Ethan mulai berdiskusi dengan istrinya, dan pada akhirnya Ethan diizinkan untuk memelihara anjing itu. Dengan catatan, Ethan harus merawat dan melatih anjing itu dengan serius. Keesokan harinya, Ethan membuatkan kalung anjing. Anjing itu diberi nama Bailey. Ethan mulai bermain dengan Bailey, mengajar Bailey duduk, berguling, berputar, walaupun memang pada awalnya Bailey tidak bisa mengerti hal itu dengan cepat. Akhirnya Bailey tumbuh menjadi anjing yang dewasa. Di hari libur, orang tua Ethan membawa mereka ke rumah kakek neneknya yang berada di pedesaan. Mereka menikmati perjalanan itu dengan bahagia. Sesampainya di sana, kakek dan nenek Ethan menyambut mereka dengan hangat. Tidak butuh waktu lama, Bailey, Ethan, dan kakeknya mulai bermain bersama di peternakan milik kakeknya itu. Mereka sangat bersenang-senang di sana. Hingga tiba di waktu makan siang, terjadi pembicaraan yang cukup tegang di antara orang tua mereka. Ethan yang merasa tidak nyaman dengan suasana itu, akhirnya mengajak Bailey keluar untuk bermain. Bailey sadar, suasana hati Ethan kurang baik. Bailey berusaha untuk membuat Ethan tetap merasa bahagia. Dia menemukan sebuah bola dan mengajak Ethan untuk bermain bola tangkap bersamanya. Hingga Ethan dan Bailey mempunyai trik khusus. Hey Dad! Watch this! And... Okay. Di bulan telah berakhir, dan mereka semua harus kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing. Sedangkan Bailey harus berada di rumah sendirian dan merasa sangat bosan. Bailey mengajak kucing peliharaan ibunya untuk bermain. Saking semangatnya, Bailey malah mengacak-acak isi rumah. Setelah Ethan kembali dari sekolah, betapa kagetnya karena isi rumah sangat berantakan. Ketika ayah Ethan pulang, dia sangat marah karena melihat ruangan kerjanya yang sangat berantakan. Tambah lagi, sebentar malam bos dari tempat ayah Ethan bekerja mau berkunjung untuk makan malam. Malam pun tiba. Tamu yang ditunggu pun sudah datang. Niat ayah Ethan mengundang makan malam bosnya untuk meminta promosi kenaikan jabatan karena ayah Ethan sudah sangat lama bekerja di lapangan. Tapi sayangnya, bos ayah Ethan menolaknya karena ayah Ethan salah satu pegawai lapangan andalan perusahaan
dan cukup gila untuk memindahkan ayah Ethan ke posisi yang lain. Tidak sampai di situ saja. Bailey dan Ethan tidak sengaja membuat kekacauan yang membuat istri dari bos itu harus merasa sangat malu. Makin jelas ditolak di kesempatan naik jabatan ayah Ethan ini. Singkat cerita, Ethan sudah beranjak dewasa yang sedang menjalankan liburan di kampung halamannya. Dia dan Bailey lagi berjalan-jalan di sebuah pasar malam. Ethan tak sengaja melihat seorang gadis yang sangat cantik. Insting jahil Bailey pun mulai keluar, dan Bailey melakukan hal ini. Usaha Bailey tidak sia-sia. Atas kelakuan Bailey, Ethan bisa berkenalan dengan Hannah, si gadis cantik yang Ethan lihat. Tidak sampai di situ. Akhirnya Ethan dan Hannah sering berkencan dan tentu saja Bailey selalu ikut dengan mereka. Musim liburan harus berakhir. Ethan dan Hannah juga harus kembali ke sekolah mereka masing-masing. Hannah berjanji, ketika selesai sekolah, Hannah akan mendaftar di tempat Ethan mendapatkan beasiswa football dan terus bersama-sama. Setelah kembali, Ethan melakukan aktivitas seperti biasa. Hari ini adalah pertandingan final football yang Ethan ikuti. Tim Ethan pun menang, dan Ethan berhasil direkrut salah satu universitas. Atas kemenangan ini, tim Ethan berencana untuk merayakan di sebuah bar kecil di sekitar situ. Sesampainya di bar, ayah Ethan juga ternyata datang ke sana. Niatnya untuk memberikan selamat kepada Ethan. Tapi ayah Ethan dalam keadaan yang sangat mabuk. Ethan meminta ayahnya untuk pergi dari sana. Ethan dan Hannah juga berencana pergi dari tempat itu. Tapi salah satu teman Ethan mengolok-olok Ethan karena ayah Ethan adalah seorang pemabuk. Tidak terima dengan hal itu, Ethan memukul orang itu sampai terjatuh. Orang yang Ethan pukul tadi berniat untuk membalas dendam dengan cara memasukkan petasan ke rumah Ethan. Tetapi Bailey merasakan ada orang asing yang datang dan langsung menyerang orang itu. Sayangnya, petasan itu tidak sempat untuk dihentikan dan berhasil membakar rumah Ethan. Bailey dengan cepat masuk untuk membangunkan Ethan. Ethan yang panik membangunkan ibunya dan menyelamatkan Bailey dan ibunya melalui jendela yang ada di lantai 2. Saat Ethan ingin menyelamatkan diri sendiri, nasib buruk yang menimpanya. Ia terkena bal kayu yang sangat besar, sehingga kakinya harus patah. Secara tidak langsung, itu juga memutus beasiswa yang diterima Ethan. Karena Ethan tentu saja tidak bisa bermain football lagi dengan keadaan kaki yang patah. Setelah kebakaran terjadi, Bailey masih merasakan bau orang yang membakar rumah mereka. Tanpa pikir panjang, Bailey langsung menyerang orang itu. Dan akhirnya orang itu tertangkap. Setelah kejadian itu, Ethan dan ibunya memutuskan untuk pindah ke rumah kakeknya. Karena Ethan sangat merasa depresi karena kakinya yang patah. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya. Tidak sampai di situ, Ethan juga memutuskan hubungan dengan Hannah. Karena Ethan percaya dengan keadaan yang sekarang, dia tidak bisa membahagiakan Hannah seperti dahulu. Ethan akhirnya mengambil kuliah peternakan. Niatnya untuk melanjutkan peternakan kakeknya. Ethan berpesan ke Bailey untuk menjaga semua yang ada di sini selama dia pergi. Setelah kepergian Ethan, hari-hari yang dilalui Bailey mulai membosankan. Dan Bailey merasa tidak bersemangat lagi. Dia mulai bermalas-malasan dan tidak aktif seperti sedia kala. Nenek Ethan yang melihat Bailey sepertinya tidak sehat dan memutuskan untuk membawa Bailey ke dokter hewan. Dokter mengatakan Bailey terkena penyakit komplikasi dan keluarga Bailey memutuskan untuk menyuntik mati Bailey agar dia tidak merasa sakit lagi. Di saat Bailey kritis, kakak Ethan menelpon Ethan di kampus untuk datang melihat kondisi Bailey sekarang. Akhirnya Ethan datang melihat detik-detik terakhir Bailey. Bailey ingin sekali menghibur Ethan karena dia tahu Ethan sedang merasa sedih. Tapi Bailey merasa sudah tidak sanggup untuk berdiri. Dan Bailey pun harus pergi meninggalkan Ethan dan keluarganya.
Di kehidupan selanjutnya, Bailey hidup menjadi anjing polisi. Bailey dilatih sangat keras setiap hari. Bailey menganggap setiap mereka bermain bersama-sama seperti melakukan sebuah tugas. Setelah pelatihan yang cukup lama, akhirnya Bailey resmi menjadi anjing polisi. Dia diberi nama Ellie, tapi biar tidak pusing, kita tetap panggil Bailey saja ya. Tugas demi tugas yang dilakukan oleh Bailey dengan sangat baik. Di sini, Bailey mendapatkan tugas untuk mencari seorang gadis korban penculikan. Dengan sigap, Bailey mencium barang terakhir yang ditinggalkan orang itu dan mulai mencari. Bailey berhasil mendapatkan bau orang itu yang harus mengarahkan mereka ke sebuah waduk. Bailey dan rekannya turun dan berusaha mencari di mana keberadaan gadis itu. Di sebuah tangga, sang polisi melihat penculik dan korbannya. Secara sigap, mereka langsung mengejarnya. Ketika sang penculik terpojok, gadis yang diculik mulai mencoba untuk melepaskan diri dan tanpa sengaja memukul penculik itu yang membuat dia harus terjatuh ke dalam waduk. Bailey yang melihatnya langsung lompat dan berusaha menyelamatkan gadis itu. Setelah gadis itu selamat, Bailey bergegas mendengarkannya. Di sini rekannya tidak sadar kalau sang penculik berada di belakangnya dan siap untuk menembak. Tapi di saat yang tepat, Bailey berhasil menghalangi tembakan dan menyerang penculik itu. Penculik itu pun tertangkap berkat aksi heroik yang dilakukan oleh Bailey. Tapi sayangnya Bailey harus terkena tembakan yang ia halau dan harus menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan rekan polisinya. Singkat cerita, Bailey hidup kembali sebagai anjing yang lain. Di sini dia diadopsi seorang gadis kutu buku dan diberi nama Tino. Biar gampangnya kita tetap panggil Bailey saja ya. Keseharian Bailey menemani gadis itu dan gadis itu sangat memanjakan Bailey. Selama bersama gadis itu, Bailey cukup bahagia, tambah lagi setelah wanita ini menikah. Bailey juga jatuh cinta dengan anjing peliharaan suami wanita ini. Anjing itu bernama Roxy. Bailey sangat mendedikasikan hidupnya untuk Roxy. Hingga suatu hari, Roxy dibawa ke dokter hewan dan tidak kembali lagi. Di sini, Bailey merasa sangat kehilangan dan tidak bersemangat lagi. Hari-harinya dipenuhi bermalas-malasan, sama seperti waktu Ethan meninggalkannya. Setelah kepergian Roxy, akhirnya Bailey pun ikut menyusul Roxy di tengah elusan majikannya. Di kehidupan selanjutnya, Bailey dipelihara seorang wanita yang membelinya di depan supermarket. Setibanya di rumah, pacar wanita ini tidak membiarkan Bailey untuk masuk ke dalam rumah dan tidak senang dengan kehadiran Bailey. Bailey harus tinggal di halaman belakang rumah dan dirantai selama dia berada di sana. Bailey merasa hari-hari berlalu tanpa kehadirannya. Sejak dipelihara oleh wanita itu, Bailey tidak pernah bermain dan hanya terkurung di sana. Sampai pada suatu hari, keluarga yang Bailey tempati sekarang memutuskan untuk memberikan Bailey kepada orang lain. Tapi pacar si gadis itu malah membuang Bailey begitu saja di tengah jalan. Bailey juga merasa tidak ingin kembali lagi ke rumah itu dan memilih jalan yang lain. Bailey terus berjalan hingga menumpukan sebuah taman. Karena ia mencium bau yang tidak asing. Bau itu seperti Hannah, pacar Ethan. Selepas dari sana, Bailey terus berjalan, menelusuri hutan hingga menumpukan sebuah ladang. Bailey sangat mengenal bau ladang itu, karena tidak jauh dari sana ada rumah kakek Ethan. Bailey sangat bersemangat, hingga mulai berlari kencang, sampai ke rumah Ethan. Dan benar saja, Bailey menemukan Ethan yang sudah tua. Ethan akhirnya memberikan Bailey makan. Tapi di sini Ethan belum tahu kalau anjing itu adalah Bailey yang dulu. Ethan membawa Bailey ke penampungan agar pemiliknya yang sekarang bisa menemukan anjingnya yang hilang. Malamnya, Ethan berpikir dan merasa bersalah karena membawa anjing itu ke penampungan. Keesokannya, Ethan kembali ke sana untuk menjemput Bailey.
Sampainya di rumah, Ethan memandikan Bailey dan membuatkan kalung baru yang diberi nama Buddy. Setelah sehari bersama Ethan, Bailey pergi kembali ke taman di mana ia mencium bau Hana. Bailey mulai mengikuti bau itu sampai di suatu rumah. Hana yang melihat Bailey tersesat ingin membantu untuk mengembalikannya. Dan betapa kagetnya Hana ketika ia tahu anjing itu ternyata milik Ethan. Hana mengembalikan anjing itu dan akhirnya mereka bertemu kembali. Sebelum Hana pulang, Ethan mengungkapkan rasa bersalahnya karena meninggalkan Hana. Ethan meminta ke Hana agar dia diberi kesempatan kedua kali ini. Tentu saja Hana sangat senang dan menerima kembali tawaran itu. Di hari pernikahan Ethan dan Hana, Bailey sangat bahagia karena berhasil menyatukan mereka kembali. Tapi Bailey juga ingin memberitahu Ethan bahwa dia adalah Bailey, anjing peliharaannya yang dulu. Setelah hari pernikahan, Bailey mulai melakukan gerakan-gerakan yang pernah diajarkan oleh Ethan. Tapi belum cukup untuk menarik perhatian Ethan. Bailey mengambil bola dan mengajak Ethan untuk bermain bola tangkap. Betapa kagetnya Ethan ketika Bailey bisa melakukan gerakan ini. Okay. Go! Ethan sangat kaget dan perlahan-lahan menyadari ternyata anjing itu adalah Bailey. Dan film pun harus selesai. Film ini sangat menarik dan menyentuh hati. Semoga kalian terhibur dengan cerita dari Bailey. Jika kalian suka dengan kisah Bailey, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, see you next video.